Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kawan Songo Malang, channelnya Arek SMA Negeri 9 Malang. Perkenalkan, nama saya Ferry Haryanto. Saya alumni SMA Negeri 9 Malang, Angkatan 9. Hari ini kita berada di daerah Wagir, tepatnya Jalan Ongkowijoyo nomor 60, Sidorahayu, Wagir, Malang. Di belakang saya ini ada bengkel mobil yang namanya Bengkel Mobil Metro Autocare. Yang konon katanya pemiliknya ini adalah alumni SMA Negeri 9 Malang. Jadi penasaran kan? Oke, kita masuk ya. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Oke, Sobat Kawan Songo Malang, kita sudah berada di dalam bengkel Metro Autocare. Di sebelah saya sudah ada pemilik dari bengkel Metro Autocare. Langsung saja yuk kita tanya-tanya beliaunya. Assalamualaikum Mas Pandi. Waalaikumsalam. Kabar Mas, sehat Mas? Alhamdulillah. Mungkin bisa diperkenalkan dulu ya, namanya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandi Kusuma, biasa dipanggil Pandi. Saya alumni dari SMA 9 Negeri Malang di angkatan ke-8. Saat ini saya sedang merintis usaha di bidang otomotif, bengkel mobil Metro Autocare. Kita mau tanya ke Mas Pandi. Mas, namanya alumni SMA Negeri 9 Malang. Ya, pertanyaan saya Mas, kenapa sih Mas harus SMA 9? Wah, kenapa harus SMA 9 ya? Mungkin takdir mungkin Mas ya. Dilihat dari rute sih sebenarnya kalau dari lokasi rumah ke SMA 9 juga lumayan jauh. Benar. Mungkin ya, mungkin memang jodohnya di sana. Jodohnya di sana Mas ya. Oke. Kalau dilihat dari sekolah bagus kan juga enggak Mas ya. Waktu itu kan sekolahnya tahu sendiri ya Mas ya. Kalau angkatan kita dulu mungkin seperti itu ya. Pagar luntas. Pada waktu masuk di SMA 9 Mas ya. Kok boleh tahu Mas? Kalau masih ingat nih ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih ingat nggak Mas? Kelasnya kelas berapa aja Mas? Kalau kelas ini benernya agak lupa ya. Cuma yang jelas kelas 3-nya IPS. Kelas 3 IPS. IPS 3. Kalau kelas 1, kelas 2-nya ini mungkin kelas B kalau nggak salah. Kelas Saya ingat B. saya. Kalau yang lain. Oke, sebagai bentuk Mas Aldi care sama gurunya waktu itu ya. Mas ingat nggak Mas? Nama wali kelasnya Mas? Wali kelas ini udah lama ya. Kalau IPS dulu ingat saya Pak Subandi. Pak Subandi ya. Pak Subandi. Ya nggak tahu kalau salah ya. Kalau salah. Karena ini teman-teman, lulusannya sudah belasan tahun Mas ya? Atau puluhan tahun ya Mas ya? Tahun 2003. 2003. 20 tahun Mas. 10 tahun. 20 tahun teman-teman. Ada nggak Mas guru favorit yang waktu itu sampean benar-benar, oh ini loh guru saya fans. Dan kenapa Mas sampean kok memfavoritkan guru tersebut? Aduh, kalau guru favorit, guru matematika kelas 1 atau kelas 2-nya, Bu Indi. Oh, Bu Indi ya, Indi, tahu Mas, Bu Indi. Itu kalau guru favoritnya. Kebetulan beliau ini tadi kan yang paling dihafal itu kalau nggak yang paling pinter, ya yang paling nakal. Nakal. Kalau saya sendiri kan, kalau pinter pasti nggak masuk. Itu nakal. Iya. Di nakalnya kita dulu itu tetap hati sama guru Mas ya. Kita nggak sampai yang ini kasarannya ngelama enggak. Beda. Nakalnya beda. Banyak beda. Zaman SMA tuh apa sih Mas pengalaman yang menarik yang sampai ingat waktu itu? Pengalaman menarik dari segi akademis mungkin ya, kalau sekolah kita dulu hampir sama ya. Yang paling menarik sih ya ketemu teman-teman yang sefrekuensi lah. Sefrekuensi. Asik lah. Gimana pasti nyambung kalau kayak gitu. Oh, bertanya Mas Pandi dulu waktu SMA S2-nya ikut apa Mas ya? Eskul kalau dulu itu di tahun itu masih ada ini Pasmanawa, mungkin pecinta alam. Oh, pecinta alam, iya benar-benar PA. Itu ada Mas siapa tuh yang ketuanya yang sekarang, yang dulu rasa sekarang itu dia jualan burger. Kentung, Mas Kentung. ada Kentung, ada Ifung, terus ada Sam Ireh, Heri itu, Mas Heri itu yang paling aktif kalau di Pasmanawa. Pasmanawa ya.
Setelah lulus SMA Mas, sampean kuliah kah, langsung kerja kah, atau Selepas lulus sekolah dulu pernah sempat kerja di pabrik keramik juga, cuma emang mungkin kerjaannya nggak sesuai hobinya, jadi gampang jenuh. cuma jenuh? Nah, setelah itu ingin dalami otomotif, ngambil kursus di BLK Singosari. BLK Singosari. BLK Singosari, ambil kursus otomotif. Nah, selepasnya itu mungkin dari pihak BLK dulu, kalau dulu itu kan ada job fair-nya. Job fair, oh benar-benar. Nah, kebetulan di bengkel, makan di sana, juga kebetulan bisa kerja di sana. Kalau dulu cuma masih sistem kontrak. Oh, gitu. Nah, selepas itu juga bengkel cuma ikut orang pribadi gitu. Jadi kerja ikut orang. Cuma ya emang passionnya di otomotif ya balik lagi ke otomotif lagi Mas. Iya. Oke. Kalau boleh tahu Mas ya, mulai kapan jenengan merintis usaha ini? Kalau bengkelnya sendiri ini udah jalan kurang lebih 4 tahunan. Kalau fisik bengkelnya yang ada di sini ya. Cuma sebelum buka bengkel ini tadi kan awal karirnya itu merintisnya freelance. Oh, freelance. Jadi freelance dulu. Freelance itu kan salah satunya kita nyari segmen pasar. Oke, siap. Mengenalkan branding kita ini tadi. Nah, selepas itu dirasa kita udah punya customer yang loyal, sudah ada sekiranya pasar yang layak, lalu berani buka bengkel. Oke. Tantangan apa sih Mas dalam pengembangan usaha ini Mas? Kalau tantangan di bidang otomotif ya, lebih kalau otomotif generasi teknologi terbaru, mau nggak mau itu kalau sekiranya kita mau tetap survive di bidang otomotif ini tadi ya, untuk perkembangan teknologinya seperti apa kita harus tetap ada. Oh, bisa. Jadi kita udah kerja, udah menganalisa troubleshooting atau masalah pekerjaan kita, dituntut lagi untuk belajar untuk update yang teknologi terbaru. Banyak titik terendah sampean dalam hidup sampean, kemudian pripun caranya jenengan untuk bangkit? Titik terendah, jeru. Mungkin salah satunya waktu awal-awal kita ngerintis usaha. Namanya juga kalau kita ngerintis usaha ini kan jatuh bangunnya, susahnya seperti apa, ini kan pasti luar biasa ya. Luar biasa. Yang harus diperbaiki itu mungkin satu dari mindsetnya sama mentalnya. Oke, kalau kita sendiri udah nggak punya mental atau daya juang, pasti jatuh. Atau dari Mas Fandi untuk teman-teman yang mungkin saat ini masih mencari jati diri, atau mungkin adik-adik kita yang masih sekolah, mungkin saya minta untuk pesan-pesannya biar tetap survive di alam nyata ini. Di zaman kita dulu dengan sekarang ini kan perbedaannya udah lumayan jomplang jauh. Jauh. Segala macam sekarang ini kita sosmed. Lihat-lihat kalau generasi Gen Z sekarang ini kan ada Gen Z. mentalnya ini, mentalnya benar-benar. Salah satu kita bisa survive di dunia nyata ya nanti kedepannya di lapangan kerja atau gimana. Yaitu salah satunya bersosialisasi dengan rekan. Kalau kita nantinya berwira swasta, level temen link itu peranannya vital. Jadi harus pinter-pinter membawa diri, bersosialisasi yang bagus, ya harus punya mental daya juang itu kan, harus jujur amanah. Kalau usaha itu di mana-mana itu pasti rugi. Benar. Resikonya sukses. Oke, sekian dari kita. Mungkin itu dulu Mas ya, yang kita bicarakan. Mungkin next kita bisa lanjut lagi di acara program selanjutnya atau konten selanjutnya. Teman-teman yang mau buat konten untuk usahanya atau mungkin kesehariannya, silakan komentar di YouTube kita atau mungkin bisa DM di IG kita di Kawan Sama Malang. Oke, terima kasih Mas Fandi atas waktunya. Dadah.